banyak. Ayo, ini rambut siapa? Apa mungkin Rizky ini pindah dimensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ahmad Yani di Horror Story. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia. Pada video Horror Story kali ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Rizky yang udah ngizinin gue, yang udah memberikan gue kesempatan untuk menceritakan pengalaman horornya sewaktu dia ngekos di Jogja. Ini cerita gue jamin bikin kalian merinding. Buat kalian yang penasaran sama cerita ini, nggak usah pakai ragu lagi, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang udah subscribe channel gua ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gua, ayo buruan subscribe channel gua, dan jangan lupa follow juga Instagram gua, link ada di deskripsi. Nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Kengerian dimulai. Jadi cerita ini bermula ketika Rizky diterima di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Pada waktu itu Rizky sedang mencari kosan. Nah, ketemulah satu kosan yang sangat bagus, rame. Tapi sayangnya kosan ini udah penuh, nggak tersisa satu kamar pun. Akhirnya Rizky mencari lagi kosan yang dia mau. Akhirnya singkat cerita, Rizky ketemu sama satu kosan. Kosannya nggak jelek. Kosan ini bagus, asri, adem, penghuninya pun ramah-ramah, tapi enggak dengan penghuni gaibnya. Akhirnya Rizky mau nggak mau memutuskan untuk ngekos di tempat tersebut, karena kosan itu dekat dengan kampusnya. 1 minggu Rizky ngekos, Rizky ini masih ditemani oleh ibunya. Jadi sosok-sosok gaib yang ada di kosan tersebut nggak ada yang ngeganggu Rizky, karena Rizky ditemanin sama ibunya ya. Selang 1 minggu, ibunya mulai pulang balik ke kota asalnya Rizky. Rizky sendirian di kosan. Nggak beberapa lama, waktu itu sekitar jam 7:30, Rizky ini lagi berdiri di balkon kosan. Oh iya, jadi bentuk kosan Rizky ini ngotak gini. Pas dia lagi berdiri di balkon, pandangan Rizky ini tertuju pada satu kamar yang ada di seberang balkon. Kamar ini terbuka lebar tapi gelap. Rizky lihat ke kamar tersebut, tapi makin dia lihat ke kamar itu, kok kayaknya ada yang aneh. Dan ternyata, lu mau tahu yang aneh? Muncul sosok kakek-kakek, makhluk dari dimensi lain yang telanjang, tapi tulang rusuknya ini kelihatan. Rizky kaget di sini. Spontan Rizky memalingkan mukanya. Pas Rizky balik lagi menatap ke kamar tersebut, si kakek ini hilang di balik kegelapan kamar tersebut. Lalu Rizky bercerita sama teman-temannya. Teman-temannya ini nggak ada satupun yang percaya dengan cerita Rizky. Teman-temannya bilang, hoax lu, halu. Disinilah Rizky mulai mempunyai inisiatif. Ketika diganggu makhluk gaib di kosan tersebut, Rizky merekam melalui HP-nya. Singkat cerita, pada waktu itu Rizky sudah sampai di semester 3. Di semester 3 masa kuliahnya. Sekitar jam 11:30 malam, Rizky kebangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik pintu kamar mandi yang dimainin sama sosok gaib.
Pas Rizky buka pintu kamar mandi tersebut, nggak ada orang di dalam kamar mandi itu. Kebetulan Rizky ini punya seorang teman yang bisa dibilang indigo. Rizky bertanya kepada temannya, terus temannya ngejelasin. Temannya bilang, ada satu sosok yang senang sama Rizky dan mengajak Rizky bermain. Kita lanjut ke cerita. Pada waktu itu sekitar jam setengah 12 malam atau setengah 1, Rizky ini baru pulang sehabis dari rumah temannya. Pas Rizky masuk ke kamarnya, baru aja Rizky naruh tas di atas kasurnya dan Rizky tutup pintu kamarnya ada yang mainin. Lalu dengan terburu-buru Rizky ngambil HP-nya dan merekam kejadian tersebut. Woi, siapa tuh? Hah? Pas dibuka pintu kamarnya, nggak ada orang di luar. Terus siapa yang mainin gagang pintu kamarnya? Waktu itu Rizky sudah memasuki semester 4. Nah, pas di semester 4 ini, kebetulan di masa pandemi. Teman-teman kosan Rizky yang lain ini udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, ke asal kotanya masing-masing, karena memang udah nggak ada mata kuliah lagi. Tapi Rizky ini bertahan di kosan karena memang sedang mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Otomatis di sini Rizky itu bener-bener sendirian di kosan tersebut. Pernah ada beberapa kejadian kayak kamar yang tahu-tahu barang-barangnya acak-acakan dengan sendirinya. Padahal waktu Rizky meninggalkan kamar ini, kamarnya rapi, nggak ada yang acak-acakan, nggak ada yang berantakan sama sekali. Tapi pas ketika Rizky pulang dan masuk ke kamarnya, Rizky kaget ngelihat kamarnya udah berantakan. Rizky mikir di sini, siapa yang ngeberantakin kamar? Di samping kamarnya Rizky ini ada satu kamar yang kosong. Menurut cerita, kamar tersebut pernah dihuni oleh seorang anak muda yang meninggal di kamar tersebut karena overdosis obat. Nah, waktu itu Rizky sedang menonton televisi, sedang menonton TV, sekitar jam setengah 12 atau jam 11 malam. Pas lagi nonton TV, remote-nya ini agak error. Lalu remote ini dibentur-benturkan ke tembok. Nah, pas lagi ngebenturin remote ini ke tembok, ada jawaban dari kamar sebelah. Nah, kamar sebelah ikut ngebenturin tangan atau semacam benda ke tembok, tapi berirama. Rizky bingung di sini. Kan kamar sebelah nggak ada orangnya. Lalu siapa yang ngebentur-benturin tembok? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kira-kira siapa yang ngebenturin tembok kamar sebelah? Pernah juga Rizky malam-malam dengar suara orang mandi dari kamar sebelah. Padahal kamar sebelah ini kosong. Tapi di sini Rizky masih positive thinking. Oh, mungkin ada tamu. Karena kadang si pemilik kos ini kedatangan tamu dan tamunya itu ditempatin di kamar-kamar yang kosong. Kita lanjut ke cerita. Nah, pernah juga ada kejadian waktu itu sekitar jam 11 malam. Rizky ini sedang video callan sama teman kosnya. Nah, di waktu sedang video callan ini Rizky sama teman kosnya bilang, "Ki, itu lampu kamar lu ada yang ngegerakin." Rizky nggak percaya, mana nggak ada yang ngegerakin. Lalu teman kosnya ini bilang ke Rizky, "Coba kameranya lu fokusin ke lampu, coba katanya ada pergerakan nggak." Nah, lu mau tahu apa yang terjadi? Pas kameranya difokusin ke lampu belajarnya Rizky, bener aja di sini lampu kamar tersebut bergerak dengan sendirinya.
kira-kira siapa yang gerak. Sekitar jam setengah 1, Rizky kedatangan tamu, kedatangan temannya. Mengobrol lah Rizky dan temannya ini di dalam kamarnya Rizky. Nah pas lagi asik ngobrol, temannya Rizky, kita sebut aja temannya ini bernama Ita. Temannya Rizky ini yang bernama Ita datang ke kosan. Ita nih biasanya kalau main betah berlama-lama di kosan Rizky, tapi enggak dengan malam itu. Pas Ita datang sampai di pintu kamarnya Rizky, dia buka kamarnya Rizky, Ita langsung buru-buru pamit pulang. Rizky bingung di sini, kenapa sih Ita? Biasanya dia kalau main betah berlama-lama di sini. Nah nggak lama setelah itu Ita nge-WhatsApp Rizky. Ita bilang ke Rizky, mending lu buru-buru pindah deh Ki dari kosan itu. Nah emang kenapa? Rizky bilang gitu ke Ita. Tadi pas gue main, makanya gue buru-buru balik, gue lihat di pojok kamar mandi ada nenek-nenek lagi ngelambai ke arah gue. Gue merinding nyeritain ini. Gimana dengan kalian? Nah pernah juga Rizky ini ngalamin kejadian. Pada waktu itu udah masuk ke semester 4. Pas Rizky baru pulang dari rumah temannya sekitar jam setengah 8. Rizky ini berinisiatif untuk, kebetulan waktu itu malam Jumat. Rizky nggak biasa-biasanya baca Yasin. Cuma entah kenapa malam itu Rizky ini mempunyai keinginan untuk membaca surat Yasin. Di tengah Rizky membaca surat Yasin, brak, di depan kamarnya ada yang jatuh. Pas Rizky lihat, jemuran besi jatuh. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tahu-tahu jemuran besi ini jatuh. Padahal ini jemuran punya 4 kaki, yang nggak mungkin terterpa angin pun nggak mungkin bakal jatuh kalau nggak ada yang ngejatuhin. Tapi waktu itu nggak ada orang sama sekali di situ. Ya udah, akhirnya Rizky lanjut membaca Yasin, menyelesaikan bacaan Yasinnya, melanjutkan membaca Yasinnya tanpa berpikir panjang. Setelah membaca Yasin, Rizky tidur. Nah keesokan harinya Rizky cerita ke temannya. Temannya bilang ke Rizky, udah nggak apa-apa, cuekin aja, dia nggak ganggu kok. Ada suatu malam Rizky ini iseng, karena sendiri di kosan, iseng moto-moto sudut-sudut kosan. Pas dipoto di salah satu sudut, lu mau tahu yang Rizky lihat? Ada kepala yang lagi muncul dari salah satu sudut kosan. Rizky kaget di sini. Ini apa? Tapi Rizky ini termaksud orang yang berani, gue bilang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Diganggu hal-hal kayak gini, Rizky nggak gentar, nggak memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Pas di semester akhir, di semester 4, ada kejadian yang cukup mengerikan. Bahkan bisa gue bilang ini kejadian yang sangat ngeri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi pas di semester 4, Rizky ini kebangun jam setengah 4 pagi, ngedenger suara alarm yang mirip sama suara lonceng di stasiun kereta api. Rizky bingung di sini. Ini ada bunyian lonceng kereta api dari mana? Padahal kosannya ini nggak dekat dengan jalur kereta api, nggak dekat dengan stasiun kereta api. Dan harusnya malam-malam sebelumnya pun, kalau ini alarm dari salah satu penghuni kos, harusnya di malam-malam sebelumnya pun alarm ini juga ada, alarm ini juga terdengar. Tapi di sini Rizky ini pada waktu pandemi murni di kosan di lantai 2. Rizky tuh murni sendirian. Akhirnya singkat cerita Rizky bangun pagi-pagi.
buka pintu kamarnya, Rizky kaget. Rizky di sini ngeliat banyak rambut di sudut-sudut ruangan. Ini rambut cewek yang udah ditumbuhin uban, dan rambut ini nggak cuma di satu sudut, tapi di banyak sudut. Kok makin banyak? Ayo, ini rambut siapa? Rizky berpikir positif. Dia pikir ini tuh rambut ibu kos. Pas ditanya sama ibu kos bilang, wah enggak, rambut saya belum rontok kok. Lagian ngapain saya buang rambut ke sudut-sudut ruangan kos. Lalu rambut ini punya siapa? Oh iya, ada satu cerita yang kelewat. Waktu itu sekitar jam 9 malam, Rizky ini sedang BAB di kamar mandi dalam. Nah, datanglah temannya ini. Temannya ini biasanya kalau main ke kosan nih nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai apa, langsung buka pintu kosan, masuk ke dalam. Pas temannya masuk ke dalam kamar ini, kita sebut aja temannya ini namanya Pian. Pas si Pian ini masuk ke dalam kosan Rizky nggak ada di dalam kosan. Akhirnya si Pian ini ngedenger ada suara air dari kamar mandi. Diketoklah kamar mandi ini. Nah, pas Pian ngetok kamar mandi, ini nggak ada jawaban dari dalam. Pian penasaran, dibuka kamar mandi tersebut, tapi Rizky nggak ada di dalam kamar mandi. Apa mungkin Rizky ini pindah dimensi? Nah, pas ditutup lagi nih pintu kamar mandi, selang 5 menit terdengar lagi suara air dari dalam kamar mandi. Pas dibuka kamar mandi tersebut, Rizky ada di dalam kamar mandi. Si Pian ini langsung kaget, anjrit, lu dari tadi di dalam kamar mandi bro? Rizky bilang ke Pian, ya emang dari tadi gue di dalam kamar mandi lagi boker. Gue tadi buka kamar mandi nggak ada orang, terus lu kemana? Akhirnya mereka berdua kebingungan. Nah, Rizky mencoba menceritakan kejadian-kejadian yang dialami di kosan tersebut sama temannya yang bisa dibilang indigo. Rizky cerita sama temannya ngejelasin di sini. Ada satu sosok nenek-nenek yang suka sama Rizky, yang senang sama Rizky. Dan ada juga satu sosok bisa dibilang makhluk ini tinggi besar berbulu. Ada juga sosok pocong di situ. Ada juga sosok anak kecil yang memang di kosan Rizky ini ternyata banyak sosok-sosok gaibnya. Gimana menurut kalian ceritanya? Buat kalian yang ingin berbagi cerita horor kalian, berbagi pengalaman horor kalian di video horror story ini, kalian cukup kirimin cerita berbentuk tulisan lewat DM Instagram, email pribadi gua, atau WhatsApp, atau DM Facebook gua. Nanti cerita kalian bakal gua bawain di horror story. Buat kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, gua ucapin terima kasih banyak. Sekian aja horror story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi coy.